Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Virga Julian Timotius Sasi, NIM 2201080121 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas 1D. Dalam video ini, saya akan membawakan materi tentang hukum-hukum perkembangan remaja. Pengertian perkembangan menunjuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali. Hukum perkembangan merupakan suatu konsepsi yang biasanya bersifat deduktif dan menunjukkan adanya hubungan yang tetap atau kontinu, serta dapat diramalkan sebagai hukum perkembangan. Menurut definisi yang lain, hukum perkembangan adalah prinsip-prinsip yang mendasari perkembangan fisik maupun psikis individu. Ada beberapa jenis hukum perkembangan. Yang pertama, hukum konvergensi. Hukum konvergensi menekankan pada pengaruh gabungan antara pembawaan dan lingkungan. Yang kedua, hukum mempertahankan dan mengembangkan diri. Setiap manusia di dunia ini pasti mempunyai hasrat atau dorongan untuk mempertahankan diri. Dari sikap mempertahankan diri tersebut akan berlanjut menjadi sikap untuk mengembangkan diri. Yang ketiga, hukum masa PK. Masa PK merupakan masa pertumbuhan ketika suatu fungsi jiwa mudah sekali dipengaruhi dan dikembangkan. Usia 3-5 tahun adalah masa yang baik sekali untuk mempelajari bahasa ibu dan bahasa di daerah. Yang keempat, hukum kesatuan organis. Hukum kesatuan organis adalah bahwa berkembangnya fungsi fisik maupun mental psikologis pada diri manusia itu tidak berkembang lepas satu sama lainnya, tetapi merupakan suatu kesatuan. Kelima, hukum rekapitulasi. Hukum rekapitulasi merupakan pengulangan ringkasan dari kehidupan suatu bangsa yang berlangsung secara lambat selama berabad-abad. Jika dihubungkan dengan psikologi, dapat diartikan bahwa rekapitulasi ini berarti perkembangan anak mengalami ulangan ringkas dari sejarah kehidupan umat manusia. Yang keenam, hukum tempo dan ritme. Perkembangan jiwa tiap-tiap anak itu berlainan menurut temponya masing-masing. Perkembangan anak yang ada yang cepat, tempo singkat. Yang ketujuh, hukum predestinasi. Predestinasi merupakan konsep religius yang melibatkan hubungan antara Tuhan dan ciptaannya. Karakter religius predestinasi membedakannya dari gagasan lain. Perkembangan masa remaja. Tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya, sikap dan meninggalkan perilaku kekanak-kanakan serta berusaha untuk kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa. Adapun tugas perkembangan menurut masa remaja menurut Harlock, yang pertama, mampu menerima keadaan fisiknya. Yang kedua, menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Yang ketiga, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional. Yang kelima, mencapai kemandirian ekonomi. Yang keenam, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Yang ketujuh, memahami dan menginterelasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Yang kedelapan, mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Yang kesembilan, mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. Dan yang kesepuluh, memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. Definisi perilaku menurut Skinner merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena itu, perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut merespon. Maka teori Skinner ini disebut sebagai teori SOR atau stimulus organisme respon. Menurut Nota Otmojo, perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya.
Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka di perilaku dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perilaku tertutup. Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. Yang kedua, perilaku terbuka. Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain. Itu bagian kedua, domain perilaku. Menurut Bloom, domain perilaku dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah seseorang melakukan pengenderaan terhadap suatu objek tertentu. Tanpa pengetahuan, seseorang tidak mempunyai dasar untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi. Yang kedua, sikap. Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari suatu stimulus atau objek. Alport menjelaskan bahwa sikap mempunyai tiga komponen pokok. Yang pertama, kepercayaan atau keyakinan, yaitu ide atau konsep terhadap suatu objek. Yang kedua, kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek. Yang ketiga, kecenderungan untuk bertindak, yaitu C. Yang ketiga, praktik atau tindakan. Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam tindakan. Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan yang nyata diperlukan faktor pendukung. Suatu kondisi yang memungkinkan antara lain adalah fasilitas dan faktor dukungan. Praktik ini mempunyai beberapa tingkatan. Yang pertama, persepsi, mengenal dan memilih bagai objek sehubung dengan tindakan yang akan diambil dan merupakan praktik tingkat pertama. Yang kedua, respon, dapat melakukan sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai dengan contoh, adalah merupakan indikator praktik tingkat kedua. Itu yang ketiga, mekanisme, apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau sesuatu melakukan kebiasaan, maka ia mencapai praktik tingkat 3. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.